Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Kenapa dari legislatif ya, dari PSI, dari kader PSI ini kalau masalah soal anggaran ya mereka koar-koar begitu kan ya. Kenapa kalau soal banjir mereka mingkem, mereka diam begitu kan? Ada apa begitu? Ini Legislatif PSI kejam Pemprov DKI Jakarta atas pengalihan anggaran bansos KJMU ya. Sudah jelas mereka bahwa program itu kan program bantuan kepada masyarakat kecil, masyarakat yang tidak mampu yang ada di Jakarta begitu kan ya, dengan pendidikan gratis di situ. Artinya sebenarnya bagus begitu kan. Untuk pengalihan anggaran bansos KJMU itu sebagai bentuk bahwa program bagaimana Anies Baswedan melanjutkan pada waktu itu begitu kan. Jadi sampai sekarang dilanjutkan. Kalau ini dihentikan maka kemudian nasib warga atau mahasiswa KJMU tersebut begitu kan akan semakin fatal dan gagal mau kuliah. Tapi rasa-rasanya kemarin kok mentweet ya, keluar-keluar mendukung 02 begitu. Tiba-tiba diberhentikan soal KJMU-nya begitu kan. Tiba-tiba teriak abah dan sebagainya. Tapi pada hakikatnya kenapa legislatif PSI ini begitu kan, kader dari PSI ini kok keluar-keluar kalau masalah pengalihan anggaran bansos KJMU. Kalau tidak, kenapa kalau banjir kok mereka seolah-olah tidak mengkritik habis-habisan begitu kan. Jadi tumben ya sekarang ini PSI kok mengkritik PJ Gubernur DKI Jakarta, pemerintah DKI Jakarta terkait dengan pengalihan anggaran bansos KJMU tersebut begitu kan. Ya kita tahu bahwa kepedulian sekarang ini kalau tidak mampu seharusnya pendidikan itu menjadi prioritas utama. Makanya ya memilih pendidikan gratis itu sangat penting dan berguna daripada memilih ya yang gratis-gratis yang lainnya begitu kan. Satu keluarga, satu sarjana itu sangat luar biasa begitu. Itu program yang baik. Maka banyak sekali komentar-komentar netizen begitu. Kenapa kok PSI keluar-keluar hari ini begitu kan ya terkait dengan pengalihan ini begitu. Kalau soal anggaran pihak PSI jagonya begitu kan keluar-keluarnya di situ. Cuma itu kemampuan ya, PSI cuma itu kemampuan lo. Banjir besar lu nggak komen. Yang begini mau masuk Senayan, ya nyampah aja katanya begitu. Ini komentar-komentar dari netizen ya. Banyak sekali pro dan kontra di situ begitu. Benar juga ternyata ya. Kalau banjir mereka seolah-olah tidak ada kritikan sama sekali. Kenapa Anies Baswedan dikritik habis-habisan pada waktu itu begitu. Dan sekarang kok tidak ada kritik sama sekali. Ada apa ya? Baru tampil pas banjir kemana saja Bu. Ini komentar-komentar dari netizen. Saya bacakan lagi nih. Kayaknya ada salah satu atau beberapa penerima bantuan adalah keluarga PSI. Siapa mereka begitu kan? Ya ungkapkan di situ. Kalau memang tidak mampu ya silakan, wajar-wajar aja di situ begitu ya. Gara-gara ternyata ya banyak mahasiswa yang dukung si Gemoy. Ini kenapa kok begitu lembutnya PSI hari ini katanya. Kenapa ketika banjir kok mereka seolah-olah ya diam 1000 bahasa. Kenapa? Ada apa? Ini dari netizen banyak kemudian yang mengatakan begini ya. PSI itu kalau ingin maju sebenarnya harus rata seperti partai-partai besar begitu kan, tanpa melihat bahwa ini adalah Anies Baswedan lah, bahwa ini itu dan sebagainya begitu, tanpa melihat seperti itu. Selama PSI masih keluar-keluar sana sini begitu kan ya, mengkritik lawan-lawan mereka, saya kira agak jauh mereka untuk lolos ke Senayan, kecuali dibantu dari tangan-tangan manusia di balik ini semua. Kira-kira seperti itulah begitu logikanya begitu. Tapi nampaknya ya sebagai representasi anak muda sebenarnya bagaimana kalau memang tidak sesuai dengan kebijakan, tidak pro terhadap ya dikritik dong. Seperti banjir misalnya. Banjir kemarin coba lihat saja di Jakarta begitu kan ya, terendam banjir. Kenapa kok diam dan tidak mengkritik habis-habisan? Kenapa kalau soal anggaran seperti ini lalu kemudian seolah-olah menjadi pahlawan? Nah, itu yang menjadi catatan penting. Tapi masyarakat cukup tertawa saja melihat reaksi-reaksi PSI selama ini begitu kan ya. Ya kita tunggu sajalah. Bahkan ya gaya politik mereka sepertinya oportunis aja katanya begitu. Ini komentar dari netizen. Saya kira begini,
Semua orang ya berpolitik itu kan punya cara masing-masing sebenarnya. Tapi kan setidaknya melihat bagaimana realitas di masyarakat. Apa yang harus kita butuhkan. Terus kemudian apa konten-konten yang kemudian mereka memberikan statement sekiranya edukatifnya sangat baik begitu kan. Seperti banjir. Ya seharusnya kritik Heru sebagai bentuk bahwa ya warga-warga DKI Jakarta dan aspirasinya benar-benar peduli terhadap rakyat begitu kan, terhadap DKI Jakarta dan sebagainya. Jadi sampai hari ini masih banyak nuansa-nuansa yang kemudian dianggap sebagai tidak baik begitu kan. Kenapa kalau Anies Baswedan dulu dikritik habis-habisan ya, dicap sebagai Wan Abut, Wan Aibon, Wan Angin, Wan Ngibul, Wan Mahdi dan sebagainya, banyak sekali dikritik oleh mereka. Tapi nampaknya bagi kami adalah kemana giring hari ini? Dan itu pertanyaan dari netizen begitu kan. Kenapa tidak muncul begitu kan? Coba di era Anies Baswedan, wah sangat luar biasa mereka kritikan kepada Anies Baswedan, dianggap gubernur tidak becus dan sebagainya. Pernah ya ada yang mengatakan seperti itu. Tapi langkah awal ya bagi Anies Baswedan santai-santai aja, bahkan dibantah dengan adanya dengan prestasi-prestasi yang ada selama ini. Bahkan fraksi Partai Solidaritas Indonesia PSI mengancam ya keputusan pemerintah Pemprov DKI Jakarta yang mengalihkan anggaran bantuan sosial kesehatan jaminan mahasiswa KJMU untuk kepentingan lain dalam APBD 2024. Langkah ini dinilai sebagai politisasi alokasi anggaran yang merugikan dan tidak berorientasi kebutuhan rakyat. Pada rapat anggaran Banggar APBD 2024, fraksi PSI menyatakan penolakan terhadap pemotongan anggaran Dinas Pendidikan serta menegaskan perlunya anggaran yang tepat guna terutama dalam bidang pengendalian yang merupakan hak mendasar setiap anak. Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Elva Kolbina mengatakan fraksi PSI menyoroti pemotongan anggaran KJMU yang merupakan salah satu program penting dalam memberikan bantuan pendidikan kepada mahasiswa. Sebenarnya baik begitu kan. Hal-hal seperti itu, program-program seperti itu yang kemudian Anies Baswedan dulu menjalankan program itu sangat luar biasa begitu kan. Sehingga apa yang terjadi selama ini kalau memang ada potongan sana sini begitu kan. Terus kemudian PSI baru keluar hari ini, saya kira agak ketinggalan juga begitu kan ya, karena setidaknya tidak hanya anggaran pendidikan saja yang kemudian dikritiki, banyak ya prestasi-prestasi yang masih belum ya tercapai oleh Heru ini. Bagaimana penanganan banjir dan sebagainya, itu yang seharusnya dikritik juga begitu. Bukan masalah soal anggaran sana sini begitu kan ya. Tapi memperjuangkan anak-anak muda untuk menjadi sarjana itu penting sekali di situ begitu, sebagai pendidikan gratis lah di situ kan. Bahkan satu sisi ya PSI seharusnya harus rata, kesemuanya harus dikritik di situ begitu kan. Total anggaran untuk program KJMU dan program terkait dengan APBD 2023 lalu mencapai 782 miliar namun mengalami pemangkasan hingga hanya 470 miliar. Kami menilai pengalihan anggaran KJMU sebagai contoh konkret dari ya politisasi alokasi anggaran di tingkat pemerintah daerah, di mana keputusan anggaran menjadi subjek kepentingan politik tahunan. Kalau sudah sadar seperti itu ya semoga saja sampai kapanpun PSI tetap ya menyuarakan hak rakyat. Mulai dari banjir, mulai dari solusi-solusi yang terbaik begitu kan ya, mulai dari anggaran apapun yang tidak pro terhadap rakyat, ya silakan dikritik begitu kan. Seharusnya kan seperti itu begitu. Artinya ya masyarakat ya biar kelihatan bahwa sebagai seorang PSI itu sebagai aspirasi rakyat. Tapi kalau kelakuan seperti itu ya tumben lawan-lawannya dikritik habis-habisan. Punya prestasi luar biasa masih saja dikritik begitu kan. Jadi apa prestasi seorang PSI? Dan itu pertanyaan dari masyarakat. Oke ya mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.